Udah mulai ya? Halo, pembaca Batang Bos. Wah, saya habisin opaknya dulu ya. Oke, baca Batang Bos, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 8 Oktober 2023. Nah, kali ini saya bersama Mbak Ratna. Selamat sore, Mbak. Sore, Ju. Sorry, saya tadi sambil makan opak, jadi Oh, lupa. nggak apa-apa. Udah mulai tebelumnya. Ya, lanjut Kenapa? aja. Makan lagi ya? Heeh. Gurihnya mungkin terasa sampai. Kriuknya ya. Kriuk banget ini opak. Ini opak yang dibeli Mas Tri tadi di Biasa. Batu Haji. Enak banget. Kita harus mendukung produk UMKM. Betul, betul sekali. Kriuk banget ini opak. Lupa saya bacain berita yang masuk. Baca Batang Bos, saya taruh opak dulu. Ya, ada sekitar 24 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batang Bos. Beberapa berita itu akan saya spill ya. Pertama, yang paling penting loh Mbak, ini di halaman 1, pasti akan di halaman 1 nih. Iya. Dipsus Batang Pos soal parkir. Nah, ini parkir itu naik, yang untung siapa ya nantinya? Siapa ya? Pemerintah? Atau? Nah, ini. Nah, parkir di Batam itu naik dari 100% ya. Dari yang motor dari 1.000 jadi 2.000, yang kendaraan roda 4 dari 2.000 jadi 4.000. Nah, andai kata parkir itu naik, pasti PAD juga naik. Tapi juga pendapatan Itu Itu- naik juga. King Itu ya. itu naik juga. Raja apa itu ya? Mudah-mudahan itu bisa katanya dengan naiknya parkir ini, Mbak, dapat meminimalisir yang bocor-bocor di sana sini. Tuh. Ya, disumbat. Semoga Semoga begitu. kebocorannya itu benar-benar bisa tersumbat dengan baik. Iya. PAD maksimal. Wah, seperti kata Pak Rudi, PAD masuk maksimal, jalan pun lebar. Iya. Iya. Nah, selain itu, wah ini udah lama kali kita membahas berita parkir ini, Mbak. Ada berita lainnya nih, Mbak. Soal berita Disdik Kepri kecewa pembangunan SLBN 2 di Batu Haji ditolak warga. Nah, setelah ditelusuri, kalau pengakuan warga itu penolakan karena ini, Mbak, karena pembangunan itu di fasos atau fasumnya perumahan warga. Iya, betul. Jadi mereka menolak, tapi mereka tidak menolak secara sekolah itu ada, tapi pembangunan itu dipindahkan tuh ya wong di dekat tempat Kalau lainnya. bisa di luar area perumahan, Perumahan seperti gitu. itu ya. Jangan di fasos fasom karena itu satu-satunya fasos atau fasum yang dimiliki warga di perumahan gitu itu. ya, betul. Jadi Meskipun kalau bisa sebenarnya sekolah itu tetap sangat dibutuhkan sekali sangat ya. dibutuhkan. Jikapun nanti dibangun, warga itu tidak ada fasum lagi di sana. Oke. Itu sih ketakutan Ada warga. dilema juga sih sebenarnya ya. Iya, gitu. Sekolah itu dibutuhkan, tapi di sisi lain fasum atau fasum Dikorbanin fasumnya, Iya, gitu. tetap dibutuhkan warga sebenarnya kan gitu Kan juga untuk ya. bercengkrama, tempat hal-hal lainnya kan gitu. Tapi kalau semoga bisa nanti ada solusi ya. Ataukah bisa jadi alokasi yang lahan untuk sekolahnya agak dikurangi misalnya. semoga saja, semoga ada tanah yang lebih Iya, masih luas ada luas lagi dan bisa Wah, jadikan tanah di sekolah Batam itu. masih luas, Mbak. Hah? Oh ya. Masih. Nah, lalu juga ada nih Mbak soal BIB gesa groundbreaking Terminal 2 sebelum akhir tahun. Nah, kemarin sempat nih wacana akan. Nah, ini ditegasin lagi. Oke. Akhir tahun katanya. Wah, semoga ya kita Semoga bisa dipercepat kita ya. punya terminal baru di akhir tahun ini. Makin modern tentunya ya. Pastinya katanya ada apa ya, rancangan kayak gitulah. Lalu jarak pandang, kita kembali ke Jerebu. Nah, saat ini kayaknya masuk di metro nanti ini, Mbak ya. Oh, boleh? Jerebu. Nah, Jerebu Jerebu atau asap. Kiriman asap dari Sumatera dan Kalimantan itu mulai berkurang dengan hal itu terlihat dari ISPU ya. Yang kemarin ISPU kita di angka 136, 120. ke atas, betul. Sekarang sudah di angka 74. Jadi Sudah kategori sedang udara ya. kita sudah mulai baik, Iya, Mbak. mulai membaik Baik. betul. Kemarin kan Tentu aja itu berimbas terhadap jarak pandang yang juga Iya. semakin bagus ya. baik, siap, Mbak. Lalu juga ada nih dari sembako murah siap didistribusikan 25 Oktober. Iya. Disperindak anggarkan 4,5 miliar. Waduh, banyak ini, 76.000 sembako murah
Iya, Untuk karena langsung. nggak semuanya dapat ya, karena ini yang dikhususkan untuk warga yang nanti dipilih biasanya tuh yang kategorinya kurang mampu atau Oh gitu. kategori Jadi seperti itu ada ya. kategori-kategorinya, Iya, Mbak. betul sekali. Makanya ini nanti butuh pendataan dari sektor kecamatan sampai ke kelurahan. Itu butuh koordinasi. 76.000 nggak untuk semuanya, tapi ada Dipilih kategori nanti, betul, penerimanya. betul sekali. Heeh, jadi Baik, nggak baik. bisa semua dapat ya. Lalu juga ada, nah ini paling keren ini. Sekarang kan kemarin kan susah kita tuh nyari lowongan kerja Ya, gitu. betul, betul. Nah sekarang di Snaker wajibkan perusahaan lapor. Betul, kalau buka lowongan kerja, Lapor di Snaker. perusahaan harus lapor ke Disnaker, Di betul. Snaker pun juga gampang untuk mengumumkan bahwa ada lowongan kerja Betul, ini dan itu. betul, betul sekali. Sehingga memudahkan pencakar-pencakar mencari kerja. Iya, Ini ya ini terobosan yang bagus sih Mbak, menurut saya. bagus sekali karena bisa jadi misalnya gini, Disnaker itu kan juga memberikan ini ya pelatihan kerja. Nah, nanti pelatihan kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti Jadi itu. di Snaker tahu ya kebutuhan tenaga kerja itu apa dan butuhnya Betul, apa. betul sekali. Kalau sekarang lowongan lagi banyaknya welder, Ah, pelatihannya welder. betul, betul. Kalau lagi banyak Arahnya seperti pariwisata, itu. pariwisata dong. Nah, begitu. Keren banget ini di Snaker kita. Makin top. Makin jos. Oke. Nah, ada juga nih Mbak yang dari pelayaran pertama DLN ke Belawan 12 Oktober. Nah, ini Oke. mulai 12 Oktober Mbak sudah bisa bawa mobil ke Jakarta. Jadi ada roronya. Oh iya iya iya. Oh ini yang baru itu ya. Betul sekali. Iya, jadi Mbak nggak perlu lagi kalau mau misalnya malas lewat lewat apa? Lewat Jambi ya, Kuala Tunggal ya. Nah, selama ini kan dari sini ke Kuala Kuala Tunggal, Tunggal, dan Jambi darat ya. lagi. Baru nyebrang di Lampungan Lampung seperti itu lagi ke nyebrang Jakarta. Ha. Nah, sekarang dari adalah- Batam oke. langsung. Sangat membantu sekali ya. Kalau mau pulang bisa Misalnya lagi. ya betul-betul sekali. Tapi Betul. harus kalau belum bayar pajak pajakin Otomatis dulu. harus bayar pajak dulu, betul itu harus dipastikan ya. FTZ-nya dihilangin dulu. Nah, Mbak, Iya. saya mau tanya nih. Oke. Yang akan masuk ke halaman metro ini apa aja nih? Kemungkinan. Salah satunya soal tadi ya, apa namanya ada pembagian 76.000 rencana pembagian sembako murah ini Itu untuk masuk halaman masyarakat. Ini nanti ke Metropolis ya. Baik. 76.000 ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah Kota Batam untuk mengendalikan harga beras. Harga beras memang secara nasional lagi tinggi, lagi naik ya. Di Batam juga naik, tapi kita beruntung karena harga beras di Batam itu masih lebih rendah dibanding harga di Jawa. Misalnya saya bandingkan beras premium ya. Beras premium itu di Batam kisarannya antara 14.500 sampai sekitar 15.500. Tapi di Jawa harga beras premium itu udah 15.500-an ke 16.500 seperti itu. Masih lebih murah. Kita bersyukur itu. Tapi walau bagaimanapun adanya kenaikan harga tentu butuh pengendalian. Nah, salah satunya upayanya ini pemerintah Kota Batam akan menggelontorkan 76.000 paket sembako murah. Dan di dalamnya ada beras. Ya, di dalamnya ada beras. Paket sembako murah itu konsepnya adalah di dalamnya itu ada beras sebanyak 5 kg biasanya gitu. Kemudian minyak sawit ya, minyak goreng. Minyak goreng kalau dulu 2 liter, tapi yang sekarang masih diperkirakan 1 atau 2 liter. Kemudian ada juga gula pasir 1 kg seperti itu. Wah. Kalau dinominalkan nilainya itu waktu itu sekitar 100.000. Kalau tahun lalu 100 ribuan ya. Kalau Sekarang kurang lebih segitu atau mungkin Tapi lebih sedikit. murah rasanya ya. Nah nanti dengan harga 100.000 masyarakat yang mendapatkan yang bisa mendapatkan itu nanti akan udah didata nih dari pihak kecamatan atau kelurahan nanti bisa membayar sembako yang seharga 100.000 itu dibayar hanya separuhnya 50.000 begitu. Wow. Itu yang dimaksudkan sembako Wow. murah seperti itu ya. Pengen. Makanya sebenarnya kita pengen ya kan, Tapi cuman memang langsung harus nggak mau. diprioritaskan kepada Ya. saudara-saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan seperti itu. Baik, berarti tidak semuanya dapat, Heeh. tapi ada yang diprioritaskan duluan. Betul sekali. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya saudara-saudara yang sedang mungkin membutuhkan, Iya, betul mungkin sekali. ekonominya Karena, lagi iya, kurang apalagi baik gitu ya. di tengah harga yang bergejolak ini ya, diharapkan ini bisa membantu meredam lah setidaknya seperti itu. Nah, selain itu apa lagi, Mbak? Kemudian ada juga yang soal sekolah tadi, pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah, Betul. itu kan. Pembangunan sekolah itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya di Kota Batam. Dengan tiap tahun kita tahu setiap PPDB penerimaan peserta didik baru dimanapun apalagi ke jenjang SMA itu banyak sekali warga yang ini yang berebut memasukkan anaknya ke Apalagi sekolah SLB negeri. ya. Nah, apalagi ini SLB di Kota Batam itu SLB baru adanya 1, yaitu di Batam Kota. Nah, rencana kan Dinas Provinsi Kepri akan membangun 1 lagi di Batu Aji. Ini bisa mengakomodir masyarakat di sekitar Batu Aji, Sagulung dan
Sekupang ya, karena dekat sana. Misalnya nanti ada yang membutuhkan untuk sekolah di sana kan bisa dekat. Cuman kemarin itu ada lahan yang dikasihkan pengembang. Tapi kebetulan lahan ini adalah lahan pasung dan pasos yang berada di area perumahan warga. Jadi, gitu. Dan selama ini lahan itu dipakai warga untuk acara-acara ya, kegiatan masyarakat seperti pertemuan dan sebagainya. Nah, kalau lahan ini nanti dijadikan gedung sekolah misalnya, warga ini khawatir nggak ada lagi tempat untuk fasilitas umum bagi mereka, misalnya fasilitas olahraga atau fasilitas pertemuan, balai pertemuan semacam itu. Ya kalau idealnya mungkin misalnya dari rencana itu kan ada sekitar 7.000 meter persegi ya. Lahan yang akan digunakan itu mungkin bisa yang akan dipakai untuk bangunan sekolah kan rencana 5.000, sebenarnya masih ada sisa 2.000 lah ya. Nah itu mungkin apakah masih memungkinkan untuk dibuat fasilitas umum atau bagaimana? Semoga nanti ada solusi ya ke depan seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi. Karena itu sangat, sekolah ini juga penting. Tapi lahan masyarakat untuk bersosialisasi, untuk itu juga penting seperti itu. Dan pemerintah harus memikirkan dua-duanya itu ya, jangan salah satu juga. Betul sekali. Oke Mbak, itu 2 itu akan masuk ke metro? 2 itu rencana ke metro. Nah ini yang masih satu lagi, yang kemungkinan apakah masih ke metro, bisa ke metro atau ke halaman 1 itu soal Jerebu. Yang tadi atau kabut asap ya. Kabut asap ini udah beberapa hari running itu di halaman 1 Batampos ya. Karena kemarin sempat ada peningkatan ISPU, indeks standar pencemar udara itu. Tapi tetap diusulkan ke halaman 1, tapi kalau nanti misal halaman 1 full, betul, bisa ke metro ya. Karena kondisinya udah makin membaik makin baik dan normal ya. Iya betul, kategori udara sekarang di Kota Batam itu masuk kategori sedang, tidak lagi kemarin kan sudah tidak sehat ya. Kalau yang sebelumnya di atas 120, 130 itu kategori tidak sehat. Dan sekarang kita bersyukur karena sekarang udah menuju ke kategori sedang. Nah semoga nanti nurun lagi bisa masuk ke kategori bagus, baik kayak gitu ya. Jadi kategori sehat untuk semuanya. Siap. Oke, makasih banyak Mbak Ratna untuk bincang-bincangnya. Saya dan Mbak Ratna, saya mau ketemu Bapak penguasa online ini, Bang Ahmadi. Dia yang tahu nih top rank berita paling banyak number 1 di Batampol. Co-ID. Oke, lanjut. Saya ke sana dulu, Mbak. Yuk, silakan. Yuk, pamit. Yuk. Nah, ini dia Bang Ahmadi. Bang Ahmadi, bisa sampaikan pembaca Batampos yang di paling berita paling banyak dibaca di batampos.co.id apa aja? Ya. Untuk hari ini sampai jam 5 sore ini berita yang paling banyak dibaca di batampos.co.id itu salah satunya ada peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu? Iya, uang palsu ini salah satunya didapatkan penjual buah di pasar TOS 3.000. Dan nominalnya itu besar, yang 50.000 dan 100.000. Ini coba-coba kayaknya Bang ya? Tes gitu ya? Bisa dikatakan coba-coba, tapi ini akan sangat merugikan masyarakat kalau misalnya kita terus beredar ya, gitu ya. Inflasi kita harga. Ya makanya polisi mengingatkan supaya masyarakat lebih berhati-hati terhadap peredaran uang palsu ini. Kemudian yang berita berikutnya mengenai cara pembelian ponsel di luar negeri ketika kita membawa masuk ke Batam. Itu kan ini sebenarnya sudah lama ya? Sudah lama waktu yang lalu kan. Tapi masyarakat masih membutuhkan informasi mengenai cara memasukkan ponsel yang untuk cara syaratnya bagaimana prosesnya ya. Untuk pembayaran pendaftaran email itu. Butuh informasi itu ya? Ya itu masih sangat dibutuhkan oleh pembaca karena kita kan berada di perbatasan. Masyarakat Batam biasanya membeli produk elektronik di Singapura kemudian membawanya ke. Biasanya bawanya 3 itu ya? Iya. Seperti itu. Bang nggak mau beli? Mudah-mudahan. Dan berikutnya masih mengenai Rempang Galang. Ya ada beberapa berita mengenai relokasi warga Rempang. Salah satunya mengenai kondisi rumah yang ditempati warga untuk sementara ini. Salah satunya yang di Nongsam, yang di perumahan Bida Asri 3. Dan itu menurut masyarakat, mereka merasa lebih nyaman karena lebih layak dibanding di tempat sebelumnya. Baik. Kemudian berikutnya ini berita hiburan mengenai konser Slank dan JKT48 di Batam. JKT48 ya, kita harus nonton itu. Ini Abang nonton Slank, saya nonton JKT. Ya. Oke? Itu sesuai generasi kayaknya. Ya. Kemudian yang paling banyak dibaca ini Nomor satu ini mengenai pariwisata. Apa itu, Bang? Jadi Bintang Resort sekarang menyediakan transportasi dari Batam langsung ke Bintang Resort. Jadi langsung. Iya.
Jadi nggak perlu step-step dari Batam ke Tanjung Uban kemudian ke Bintan Resort, tapi ada langsung dari Telaga Punggur langsung ke Bintan Resort. Jadi ada transportasi langsung yang mengantar wisatawan domestik ke Bintan Resort. Jadi nggak perlu repot-repot dan bisa ambil paket wisata untuk masih banyak cuti ya? Masih cuti nggak? Saya masih ada 12 hari. Jadi saya masih bisa mengambil ke Bintan Resort kita. Oke. Nah, ya itu saja untuk top news di batampos.co.id untuk hari ini. Nah, Pembaca Batam Pos itu tadi top newsnya yang disampaikan oleh Bang Ahmadi. Pembaca Batam Pos itulah tadi disampaikan Bang Ahmadi. Top newsnya batampos.co.id, ada tentang Rempang, ada tentang konser Slank dan JKT48, juga ada soal pariwisata ya, yang dimana ada transportasi langsung dari Telaga Punggur menuju ke Bintan. Nah, itu aja bincang-bincang sore di Hot News 8 Oktober 2003. Selamat sore dan salam redaksi.